Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memberlakukan PSBB secara ketat nih. Hal ini dikarenakan penambahan kasus harian virus corona di ibu kota rata-rata 800 hingga 1000. Ini artinya seluruh mobilitas dan kegiatan masyarakat kembali dibatasi secara ketat, termasuk tempat hiburan ditutup. Sementara untuk kegiatan restoran, kafe, dan tempat makan lainnya masih diizinkan beroperasi. Namun, kata Anies harus memberlakukan sistem takeaway. Selain itu hanya ada 11 bidang usaha yang diperbolehkan untuk beroperasi minimal, yaitu kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan serta logistik. Kemudian ada perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Walau sedih, namun apabila ini semua demi kebaikan kita bersama, tentunya harus dipatuhi ya bosku. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 10 September 2020 dengan episode Keep Calm and You Trading. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Consumer Credit yang naik dari sebelumnya 11.394 billion dolar menjadi 12.250 billion dolar. Kemudian ada dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 2 dolar menjadi 2,9%. Kemudian ada dari US JOLTS Job Openings yang naik dari sebelumnya 6.001 menjadi 6.618. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Vale Indonesia Tbk atau Inco yang mengeluarkan biaya eksplorasi sebesar 589,292 US dollar untuk kegiatan eksplorasi bulan Agustus 2020 yang masih berlanjut pada daerah-daerah dalam kontrak karya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Medco Energi Indonesia Tbk atau MEDSI yang selama Agustus 2020 kegiatan eksplorasi sekitar 13,75 US dollar dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Unicam Indonesia Tbk atau UCID yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih 23,45% year on year menjadi 189,99 miliar rupiah dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 9 September 2020, IHSG ditutup melemah 94 poin atau 1,81% menjadi 5.149. Sektor perkebunan, aneka industri, industri dasar, keuangan, pertambangan, industri konsumsi, perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 624 miliar rupiah. Kemudian kita akan mulai market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari dicuekin. Sebelumnya, Presiden Trump telah mengatakan bahwa perusahaan Amerika harus meninggalkan Cina dan kembali ke Amerika. Namun sayangnya bagi sebagian bisnis yang telah disurvei, sebagian besar tidak tertarik untuk meninggalkan Cina. Dari 200 pabrik hanya sekitar 4% atau 8 pabrik yang ingin mengalihkan produksinya ke Amerika. Hal tersebut disampaikan dalam hasil survei Kamar Dagang Amerika di Shanghai. 75% diantaranya tidak akan memindahkan produksi mereka dari Cina, 14% akan mengalihkan operasinya di negara lain, dan 7% memiliki rencana untuk relokasi di dalam dan luar negeri. Sejauh ini ancaman Trump terkait untuk memberikan tarif yang lebih besar tampaknya tidak membuat dunia usaha bergeming. Meskipun demikian, masih banyak pemangku usaha yang khawatir bahwa hubungan Amerika dan Cina masih akan berlangsung tanpa batas. Apabila hubungan antara Amerika dan Cina kian memburuk, pertumbuhan ekonomi Cina akan mengalami penurunan menjadi 3,5% pada tahun 2030 mendatang. Turun dari sebelumnya 4,5% apabila hubungan mereka tetap seperti yang sekarang ini, teman tapi musuh. Di tengah situasi dan kondisi ketegangan antara Amerika dan Cina, Taiwan terus mendekati Amerika yang membuat Cina menjadi cemburu buta. Kalau kita mundur ke belakang pada tanggal 31 Agustus lalu, David Stilwell, asisten sekretaris Departemen Luar Negeri, mengatakan bahwa Amerika dan Taiwan akan membentuk dialog ekonomi bilateral yang baru yang dimana akan terfokus dengan teknologi namun juga meliputi maintenance, bidang kesehatan dan energi.
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pun memberikan angin dengan mengatakan bahwa hubungan bilateral antara Amerika dan Cina semakin kuat dari hari ke hari. Sebagai pembuktian kebaikan Taiwan, mereka memberikan keringanan terkait dengan pembatasan impor daging sapi dan babi dari Amerika, yang dimana tentu saja hal tersebut membuka jalur kesepakatan perdagangan bebas antara Amerika dan Taiwan. Kedekatan yang kian mesra tentu saja membuat Cina murka dan protes, karena Taiwan merupakan bagian dari wilayah Cina yang suatu saat nanti entah itu kapan mereka harus bersatu kembali. Karena ada keinginan seperti itulah, Taiwan tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam diplomasi internasional. Sejauh ini kami melihat bahwa Cina semakin khawatir karena Amerika berjanji akan memberikan dukungan yang konkret untuk Taiwan agar dapat melawan agresi Cina. Mungkin kedekatan Amerika dan Taiwan akan berlanjut apabila Presiden Trump memenangkan pemilu selanjutnya, karena tujuan dan ambisi Trump untuk memisahkan perekonomian Amerika dengan Cina mungkin akan menjadi kenyataan apabila dirinya terpilih untuk kedua kalinya. Yang menjadi menarik apabila ternyata Amerika memberikan pengumuman secara formal posisi dan dukungan terhadap Taiwan, yang dimana tentu saja akan membuat Cina bertindak. Kami juga melihat bahwa Amerika kali ini tentu akan lebih berhati-hati dalam bertindak, karena apabila Amerika terus-menerus memberikan dukungan, hal tersebut berpotensi akan memicu perang yang bukan lagi perang dingin. Mungkin akan menjadi perang yang terpanas antara keduanya. Kemudian cerita selanjutnya datang dari mimpi buruk. Pelaku pasar dan investor kembali tertunduk lesu dan khawatir setelah Gubernur Anies Baswedan mengatakan bahwa DKI Jakarta akan melakukan kembali PSBB total pada hari Senin 14 September 2020. Menurut Pemprov DKI Jakarta, apabila hal tersebut tidak diantisipasi, maka pada tanggal 17 September, semua rumah sakit akan terisi penuh baik tempat isolasi maupun tempat tidur. Hal tersebut tentu akan memberikan gambaran bahwa rumah sakit yang ada di DKI Jakarta tidak mampu menampung pasien yang terkena virus corona. Mungkin ketika kami mendapatkan berita tersebut sudah tidak kaget, namun justru semakin cemas dan khawatir. Mengapa hal tersebut harus terjadi padahal kita seharusnya bisa mengukur bahwa hal tersebut sudah pasti terjadi apabila tidak ada pengendalian dan aturan main yang ketat terkait dengan hal tersebut. Gelombang kedua ini datang karena dari sisi kita masih kurang maksimal dalam penerapan dan aturan main kebijakan terkait dengan PSBB transisi. Perekonomian ingin berjalan, ingin bergerak, tapi pengamanan dan pengendalian terhadap virus corona itu sendiri minim. Dengan adanya PSBB total kembali diberlakukan, ada kenaikan persentase yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan mengalami resesi pada kuartal ketiga nanti. Hal ini juga memberikan gambaran bahwa pemulihan perekonomian akan berjalan lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk Indonesia dapat pulih. PSBB total ini tentu akan memberikan impact negatif terhadap pasar modal dalam negeri, baik saham maupun obligasi. Namun kami melihat kali ini pelaku pasar dan investor diperkirakan lebih siap menerima hal tersebut, sehingga penurunan mungkin akan terjadi namun dengan persentase yang lebih rendah, sembari pelaku pasar dan investor mengamati dan mencermati perkembangan selanjutnya. Kenaikan indeks Dow Jones semalam yang naik hampir 2% mungkin akan menahan laju penurunan IHSG pada hari ini. Namun kami berharap bahwa penurunan IHSG tidak membuat IHSG di bawah 5.000 kembali, meskipun setiap kemungkinan bisa saja terjadi. Ada potensi perpindahan dana dari saham karena aset yang memiliki nilai resiko yang lebih besar kepada obligasi dengan tingkat resiko yang lebih kecil. Namun dengan adanya PSBB total yang diberlakukan kembali, ada kemungkinan pasar obligasi juga mengalami kenaikan imbal hasil hari ini sebagai bentuk kompensasi kenaikan resiko. Apapun keputusannya pastilah yang terbaik. Semoga PSBB yang kedua kalinya menjadi pelajaran yang berharga untuk kita dan belajar untuk mendorong perekonomian dengan menjaga perhatian terhadap aturan kesehatan agar perekonomian memiliki fundamental yang kuat untuk bertahan meskipun corona menghadang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah kompensasi. Badan Anggaran DPR RI menyetujui penambahan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk tahun anggaran 2021 sebesar 50 miliar rupiah. Dengan demikian, anggaran Kemenko Perekonomian pada 2021 sebesar 443,3 miliar rupiah, naik dari pagu indikatif 393 miliar rupiah. Dalam rapat kerja Banggar DPR, Menko mengungkapkan usulan penambahan anggaran sebesar 50 miliar rupiah dialokasikan untuk Komite Kebijakan dan Sekretariat Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PC-PEN.
Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mengatakan bahwa pagu anggaran untuk 2021 sebesar 393,3 miliar rupiah. Komposisi anggaran tersebut terdiri atas program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar 186 miliar rupiah, 47,3%, dan program dukungan manajemen sebesar 207,3 miliar rupiah, 52,7%. Sedangkan program dukungan mengalami kenaikan dikarenakan penerimaan CPNS baru, pengisian jabatan, dan penambahan Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Persidangan. Postur anggaran Kemenko Perekonomian untuk tahun 2021, jika mengacu berdasarkan jenis belanja terbagi atas belanja pegawai 118,5 miliar rupiah, belanja barang 269 miliar rupiah, dan belanja modal 5,72 miliar rupiah. Ini dapat dibandingkan dengan postur pada 2020 yaitu belanja pegawai 116 miliar rupiah, belanja barang 286 miliar rupiah, dan belanja modal 7,3 miliar rupiah. Jika mengacu pada pos anggaran tersebut, hal ini akan lebih berdampak pada daya beli, namun kami menilai pagu anggaran tersebut hanya dapat menopang sebagian dari penurunan. Sehingga guna mengembalikan daya beli masyarakat seperti awal tahun 2020, perlu stimulus fiskal yang lebih besar. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.115 hingga 5.165. Berikut stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari ICBP, kemudian yang kedua ada dari HMSP, dan yang ketiga ada dari Mika. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari UCID atau PT Unicam Indonesia Tbk yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih 23,45% year on year menjadi 189,99 miliar rupiah. Perusahaan mencatatkan pertumbuhan laba di saat penurunan pendapatan perusahaan. Sepanjang semester 1 2020 mencatatkan penurunan pendapatan 2,14% secara year on year menjadi 4,12 triliun rupiah. Terkikis penjualan salah satunya karena segmen penopang yakni diapers turun 3,2% year on year menjadi 3,93 triliun rupiah. Sementara segmen non-diapers tumbuh 31,17% year on year menjadi 190,67 miliar rupiah. Tumbuhnya laba perusahaan hal ini dikarenakan manajemen melakukan efisiensi pada biaya operasional di mana penurunan terutama tampak pada beban penjualan sebesar 9,48% menjadi 617,66 miliar rupiah serta beban umum dan administrasi sebesar 31,30% menjadi 84,20 miliar rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1430 dan tingkat probabilitas sebesar 50%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1600 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari RALS atau PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang laba bersih perseroan tergerus 99,1% sepanjang semester pertama tahun ini. Sepanjang semester 1 2020 mencatatkan laba 5,36 miliar rupiah, menurun drastis jika dibandingkan dengan laba periode tahun sebelumnya sebesar 589,83 miliar rupiah. Penurunan laba tersebut sejalan dengan penjualan yang diperoleh perusahaan yang mencatatkan sebesar 2,2 triliun rupiah, turun 58,3% dari 5,27 triliun rupiah pada semester pertama tahun 2019. Turunnya kinerja perusahaan tidak terlepas dari dampak wabah corona, melemahnya daya beli masyarakat, dan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga dirasakan oleh perusahaan yang menyebabkan untuk sementara menutup 94 gerainya sejak bulan Maret lalu. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 790 dan tingkat probabilitas sebesar 85%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 910 dan tingkat probabilitas sebesar 56%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Sekian
Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk lebih lengkapnya, Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.